Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Bella Nur Azizah, NIM P171 2019 4092. Saya di sini akan menerangkan elektrografimetri. Elektrografimetri merupakan salah satu metode penentuan kadar ion atau unsur yang dasar perhitungan kadarnya adalah hasil penimbangan berat zat yang mengendap pada salah satu elektroda pada elektrolisis terhadap larutan duplikat. Jadi di sini elektrografimetri merupakan salah satu contoh elektrokimia. Tetapi elektrografimetri tersebut berbeda dengan elektrokimia yang lain, karena elektrokimia yang lain dapat mendapatkan kurva titrasi, sedangkan elektrografimetri tidak mendapatkan kurva titrasi, melainkan mendapatkan endapan. Endapan terbentuk dikarenakan adanya proses elektrolisis. Hukum yang mendasari analisis elektrografimetri yaitu hukum Faraday. Hukum Faraday memiliki rumus yaitu W sama dengan E kali I kali T per F atau W sama dengan AR per N dikalikan I kali T per F. W di sini yaitu massa endapan dan satuannya yaitu gram, sedangkan E yaitu ekuivalen, I sama dengan arus dan satuannya ampere, T sama dengan waktu, satuannya sekon, dan F merupakan ketetapan Faraday, yaitu 96.500 kolom. Ekuivalen bergantung pada ion, contohnya Cu2+, maka ekuivalennya sama dengan 2. Macam-macam potensial elektrolisis dibagi menjadi 3, yaitu potensial peruraian, potensial ohmik, dan potensial polarisasi. Potensial peruraian yaitu tegangan luar minimum yang harus diberikan untuk terjadinya elektrolisis secara kontinu. Potensial peruraian dilambangkan dengan ED, E besar dan D kecil. Rumus dari potensial peruraian yaitu E katoda dikurangi E anoda. Sedangkan potensial ohmik merupakan tegangan jumlah potensial yang dibutuhkan untuk mengalahkan tahanan yang dialami oleh ion-ion yang bergerak menuju anoda atau katoda. Biasanya sama dengan I dikalikan R. Rumus dari potensial ohmik yaitu E katoda dikurangi E anoda dikurangi I dikalikan R. Potensial polarisasi adalah tegangan terjadi sesudah elektrolisis dihentikan. Polarisasi ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu potensial polarisasi konsentrasi dan polarisasi kinetik. Potensial polarisasi konsentrasi terjadi adanya perbedaan konsentrasi antara 2 elektrode. Semisal, satu elektrodenya memiliki konsentrasi 0,01 dan salah satu elektrodenya lagi memiliki konsentrasi sebanyak 0,1 m. Hal tersebut dikatakan polarisasi konsentrasi. Sedangkan polarisasi kinetik terjadi karena laju reaksi elektrolisis antara elektroda 1 atau kedua elektroda tersebut berjalan dengan lambat. Sebelum menghitung potensial katoda pada elektrolisis, kita harus mengetahui elektroda mana yang bersifat reduksi dan elektroda mana yang bersifat oksidasi. Elektroda yang bersifat reduksi maka tergolong katoda, sedangkan elektroda yang bersifat oksidasi maka ia
tergolong anoda. Misalnya, elektroda Mg dengan Zn. Maka Zn tersebut merupakan katoda, sedangkan Mg tersebut merupakan anoda. Elektrolisis pada potensial katoda tetap didasarkan pada penggunaan rumus Nernst, yaitu E sama dengan E katoda ditambah R dikali T per N dikalikan F dikalikan log dan konsentrasinya. Atau bisa juga dengan rumus E sama dengan E katoda ditambah 0,052 per ekuivalen dikalikan log dikalikan konsentrasi elektroda atau ion tersebut. Analisis secara elektrogravimetri. Yang pertama, komponen yang dianalisis diendapkan pada suatu elektroda yang telah diketahui beratnya dan kemudian setelah pengendapan sempurna kembali dilakukan penimbangan elektroda beserta endapannya dengan tujuan agar kita mengetahui berapa berkurangnya endapan tersebut atau bertambahnya endapan tersebut jika ditambahkan dengan reagen lainnya. Sedangkan yang kedua, endapan harus kuat, menempel, padat, dan halus. Sehingga bila dilakukan pencucian, pengeringan, serta penimbangan tidak mengalami kehilangan berat. Dan yang ketiga, selain itu, sistem ini harus menggunakan elektroda yang inert. Umumnya dipakai yaitu elektroda platina. Mengapa menggunakan elektroda yang inert? Karena elektroda yang inert bersifat netral. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.